Halo, assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Tapi sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Di sekolah belajar berhitung terus-menerus supaya lancar. Jagalah kesehatan jantung supaya peredaran darah lancar. Ayo kita simak tulisan berikut ini. Benny selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Benny berangkat ke sekolah naik sepeda. Benny membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Benny sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Nah, tahukah kamu, di dalam tubuh manusia yang bertugas mengangkut serta mengedarkan oksigen dan zat makanan adalah darah. Oleh karena itu, darah sangat penting peranannya bagi manusia. Sekarang ibu mau bertanya, apakah kamu pernah merasakan denyut jantungmu sendiri? Nah, jika ingin merasakannya, cobalah letakkan telapak tanganmu pada dada bagian kiri. Di situ kamu akan merasakan denyut jantung di sana. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Yang pertama kita akan membahas jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Ayo sekarang coba kita lihat gambar yang satu ini. Ini adalah gambar jantung. Jantung terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada serambi kanan, kemudian ada bilik kanan, ada serambi kiri, dan juga bilik kiri. Nah, ini adalah bagian dan fungsi dari jantung. Yang pertama, ada serambi kanan. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor atau darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Kemudian ada serambi kiri. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih atau darah yang mengandung oksigen dari paru-paru. Selanjutnya ada bilik kanan. Bilik kanan fungsinya untuk memompa darah kotor ke paru-paru untuk kemudian dibersihkan. Dan yang terakhir ada bilik kiri. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Nah, di antara ruang jantung terdapat katup yang berfungsi untuk mencegah tercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembuluh darah. Apa itu pembuluh darah? Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, jenis-jenis pembuluh darah ada 3. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau arteri. Apa itu pembuluh nadi atau arteri? Yaitu pembuluh yang mengalirkan darah keluar jantung.
Kemudian ada pembuluh balik atau vena, yaitu pembuluh yang membawa darah kembali lagi ke jantung. Dan yang terakhir ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler yaitu pembuluh yang sangat halus yang menghubungkan antara pembuluh nadi dengan pembuluh balik. Coba kalian lihat pada gambar di samping. Nah, yang garis-garis halus warna merah itu adalah pembuluh nadi, sedangkan yang bergaris-garis biru itu adalah pembuluh balik atau vena. Kemudian perbedaan pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Untuk pembuluh nadi, letaknya di bagian dalam tubuh, sedangkan untuk pembuluh balik, letaknya di dekat permukaan tubuh atau tampak kebiru-biruan. Nah, kalau kalian lihat nih di wajah kalian ada garis-garis halus yang berwarna biru. Nah, itu namanya pembuluh balik. Kemudian pembuluh nadi, dinding pembuluhnya kuat, tebal dan elastis. Sedangkan pembuluh balik, dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Pembuluh nadi aliran darahnya berasal dari jantung, sedangkan pembuluh balik aliran darahnya menuju jantung. Yang terakhir, pembuluh nadi denyutnya terasa, sedangkan pembuluh balik denyutnya tidak terasa. Nah, itulah perbedaan pembuluh darah antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Baik, sekarang lanjut ke proses peredaran darah. Proses peredaran darah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada peredaran darah besar, kemudian ada peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah besar ini, darah dipompa oleh bilik kiri, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh, dan selanjutnya diterima oleh serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil, darah dipompa oleh bilik kanan, kemudian dialirkan ke paru-paru, selanjutnya diterima oleh serambi kiri. Nah, itulah pembahasan kita kali ini tentang organ peredaran darah manusia. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.